Nabi ajarin kita, bacalah surat Tabarak, hiyal mani'ah min adzabil qabri, kata Nabi. Dawamkan surat Tabarak, baca surat Tabarak. Tabarak itu surat Al-Mulk. Kata Nabi, baca, karena siapa orang yang membaca itu di dalam setiap malamnya, setiap harinya, maka itu akan menjadi perisai untuknya dari siksa kubur. Surat Tabarak, jangankan Quran utuh, surat Tabaraknya aja bisa nolongin satu persatu. Surat Tabarak akan lihat siapa dari kita yang dawam sama dia. Begitu surat Tabarak lihat nih, ada satu dari hambanya Allah setiap malam gak pernah tidur kecuali dia sudah baca surat Al-Mulk, kecuali dia sudah baca Tabarak sampai selesai. Dalam ngantuknya, dalam pergiannya, dalam kesibukannya, dia tidak pernah memejamkan matanya kecuali dia sudah baca surat Tabarak. Dan dia dengar itu karena dia dengar Nabi yang nyampein. Nabi bilang surat Tabarak bakal jadi perisai bagi siksa kubur. Didawami sama dia. Dia baca setiap hari. Apa yang terjadi sama dia? Surat Tabarak akan menjadi penolongnya. Kila dalam sebuah ini yang disampaikan, riwayat disampaikan, nanti begitu pelaku maksiat ini dalam hidupnya ingin disiksa, datang yang akan menyiksa, tiba-tiba surat Tabarak berkata, jangan siksa dia ya Allah. Surat Tabarak bilang, jangan siksa dia ya Allah, jangan kau siksa dia, karena dia selalu istiqamah membacaku. Maka surat Tabarak menjadi bentengnya dari siksa. Ini baru surat Tabarak bisa jadi benteng. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang gak kenal dengan surat Tabarak? Dia gak pernah baca surat Tabarak, dia gak pernah dawamin surat Tabarak, dia tidur aja. Dia tidak ambil penting pesan Nabi bahwa sungguhnya Nabi minta kita dawamkan surat Al-Mulk, dawamkan surat Tabarak, karena Nabi mau kita punya pegangan untuk ngebentengin diri kita saat kita bertemu dengan Yang Lahat. Dia dengar hadis itu mungkin, atau belum pernah dengar, atau apa, dia nggak pernah ngamalin. Kalau udah pernah dengar diamalin kan enak. Tapi ada yang dengar tapi nggak tergerak untuk ngamalin, digampangin, disantain, diremehin. Punya kemampuan bisa baca Quran tapi surat Tabarak nggak dibaca. Punya kemampuan, dia bisa punya waktu, bukannya nggak punya. Sesibuk apa sih orang? Sibuknya. Yang satu-satunya alasan dia tidak mengamalkan surat Al-Mulk cuma gara-gara malas. Cuma gara-gara malas. Karena kalau orang sudah memang tekad untuk ngamalin, mau di jalanan, mau di tengah kesibukan, mau apa, dia pasti baca terus Tabarak. Nggak mungkin enggak. Jadi kalau ada orang terhalang, udah jelas. Waktu ada bisa baca Quran, ya, punya kemampuan baca Quran artinya. Tapi seolah-olah disibukkan oleh kesibukan sampai nggak bisa tuh nyempetin waktu untuk baca Quran. Alasan apa yang bisa diberikan? Malas mungkin, atau mungkin dia lengah, atau mungkin dia menganggap remeh Quran itu sendiri. Apa yang terjadi padanya saat dia wafat? Saat dia wafat, dia masuk ke dalam liang lahat. Datang malaikat mungkin yang ingin menyiksa dari dosa-dosanya selama dia hidup, atau kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat lalu diperhitungkan oleh Allah dengan datangnya Munkar Nakir. Bagaimana gerangan dalam pandangan? Apakah surat Tabarak akan datang menolong dia? Kata surat Tabarak, aku nggak punya ikatan sama dia, aku nggak punya hubungan sama dia, dia juga nggak pernah menjalin hubungan sama aku, dia juga tidak pernah mendekatkan dirinya denganku, dia tidak pernah memiliki keakraban denganku. Hubungan apa? Alasan apa surat Tabarak mau nolongin dia? Nggak punya alasan surat Tabarak mau nolongin dia. Itu baru surat Tabarak. Wa kaifa bil Quran kamil. Orang ngedawamin satu Tabarak aja bisa sebegitunya ditolong. Gimana dengan orang yang memang memiliki keakraban dan kedekatan, keterikatan dengan Quran utuh. Quran utuh. Kedekatan, keakraban dengan Quran utuh. Masya Allah.